Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam dan damai sejahtera memenuhi kita semua sepanjang hari ini dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tentu hari ini masih dalam kita ingin belajar tentang kabar gembira itu. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan ini lagi? Karena saya melihat, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa ini adalah zaman akhir. Ya. Yang kedua, ada penghukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang berikutnya saya melihat Bapak Ibu di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang dulu membara imannya, orang yang dulu bersuara lantang. Saya melihat saudara-saudara ya, mereka, iman mereka berganti. Jadi tentu kalau kita di GKKD tidak melihat hal itu, karena kita diajar dengan 5 jaminan. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan pengampunan, ada jaminan kemenangan, jawaban doa, dan jaminan berjalan bersama Tuhan, saudara-saudara ya. Dan 5-5-nya itu membuat iman kita kuat, karena kita dituntut juga untuk mengajar ke bawah tentang firman Tuhan tadi, saudara, sehingga firman itu membentuk iman yang kuat di dalam hidup kita. Dan kita di dalam kelompok-kelompok kecil didorong untuk lebih kuat melakukan firman Tuhan. Nah, tetapi ketika kita keluar, mungkin Anda pergi ke kota-kota di mana kita bermisi, mungkin pergi ke kota sebelah, kota yang dekat sekali, kita akan menemukan orang-orang yang dulu mengasihi Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, itu memprihatinkan. Mungkin karena mereka belum mendengar tentang keselamatan, dari berita keselamatan dari kerajaan surga. Mungkin juga mereka tidak kuat di dalam 5 jaminan yang kita punya. Mungkin juga saudara-saudara mereka karena cinta. Yang saya temukan banyak sekali 2 hal. Yang pertama karena cinta, ya pacaran. Yang kedua karena harta. Saudara-saudara, itu sangat memprihatinkan ya. Salah 3 yang dulu banyak sekali. Saudaraku, saya melihat teman-teman saya, mereka tidak lagi mempercayai Yesus, saudara-saudara. Ya, mereka masih percaya katanya, tetapi tidak lagi ke gereja. Itu memprihatinkan, saudara-saudara ya. Dan saya takut generasi muda yang diajarkan oleh orang-orang seperti ini akan memberikan satu gereja menjadi kosong seperti Eropa, saudara-saudaraku ya. Dan itu mengerikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan merenungkan Efesus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Supaya kita bisa berdoa bahwa berita keselamatan, berita Injil ini bisa terus kita menjadi pokok doa kita dan terus-menerus menjadi perbincangan kita. Saya rindu kita punya gereja lokal memberkati kota-kota misi dengan ketekunan kita di dalam keselamatan Tuhan, ketekunan kita di dalam jaminan keselamatan itu. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa kita dulu tidak serajin sekarang. Kita harus akui Bapak Ibu Saudara bahwa kita dulu tidak setekun sekarang.
kita harus akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa dulu bahkan kita tidak suka hal-hal yang rohani. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kemudian kita beroleh penebusan, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita mendapatkan kasih karunia itu. Adakah kita tidak memikirkan lagi tentang orang-orang yang belum menerima tentang Yesus, belum percaya tentang Yesus? Adakah kita cuek dengan mereka? Adakah kita membiarkan banyak orang mereka terjun dalam maut seperti kejadian yang di Tembalang, seorang wanita Chinese, dia terjun dari lantai 9 dan mati karena bucin, saudara-saudara. Dan kita nggak tahu apakah dia sudah selamat atau tidak. Dia bunuh diri dengan mengenaskan. Saya ingin minimal Anda, jika tidak mau pergi ke sana, saya ingin Anda dan saya bergerak melalui doa pagi hari ini. Saya ingin mereka mendengar kabar gembira, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada keselamatan di dalam Dia, bukan hanya nanti ketika kita meninggal, tetapi ketika di dunia ini juga keselamatan itu ada, dan pemeliharaan Tuhan itu ada. Juga Dia menggembalakan kita, saudara-saudara. Jadi saya rindu kita gereja Tuhan berdoa untuk banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Masih banyak mereka, saudara-saudaraku, yang sudah mendengar tentang firman keselamatan, bahkan dari kitab-kitab mereka sendiri. Saudara-saudaraku, kita perlu meminta kasih karunia Tuhan itu turun atas mereka yang siang malam mencari Tuhan, yang siang malam berteriak-teriak merindukan pengampunan dosa. Saudara-saudara, mari kita nyatakan itu. Ada 3 hal yang perlu kita perbuat, saudaraku. Yang pertama adalah kepercayaan di dalam Yesus, sebagaimana kita dulu tidak percaya. Tetapi setelah percaya, Anda mengalaminya. Hanya di dalam Yesus sebenarnya keselamatan itu. Saya harus tegaskan setiap kali bertemu, setiap kali menyampaikan firman, saudaraku, bahwa saya tegaskan bahwa hanya di dalam Yesus keselamatan itu ada, saudara-saudaraku. Hanya di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan yang kedua, saudaraku, jika orang menjadi percaya di dalam Dia, maka saudaraku terjadi penebusan. Saudaraku, Alkitab mengatakan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Itu keajaiban, saudaraku. Itu keajaiban, itu berarti darah yang mahal itu, saudara-saudaraku, menghapus dosa, saudaraku. Dan terjadi penebusan, maka terjadi keselamatan. Sebab semua orang itu, saudaraku, terjual di bawah kuasa dosa. Masakan mau dijual lagi yang sudah ditebus? Masakan mau terjual lagi yang sudah ditebus? Saya pikir hati Tuhan pasti miris melihat hal ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan, mereka tidak menghiraukan bahwa sebenarnya di dalam Dia kita beroleh penebusan dengan darahnya yang mahal itu. Saudara-saudaraku, ini berita keselamatan yang menggembirakan tentunya bagi bangsa ini. Yang ketiga, melalui pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, ketika orang menjadi percaya dan ketika darahnya dihapus, maka saudaraku terjadi pengampunan dosa, saudaraku, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beritakan supaya orang percaya. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada penebusan. Saudaraku, yang ketiga, ada pengampunan dosa. Saya mau beritahukan, dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa mujizat terbesar bukan kesembuhan, dan bukan juga, saudaraku, sekarang berkat-berkat kita. Ketika kita berdoa, dijawab, memang itu mujizat, itu juga mujizat.
Tetapi mujizat terbesar itu adalah pengampunan dosa. Tanpa dosa kita diampuni, kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, doa kita, saudaraku, terhalang oleh dosa kita. Karena kita masih berdosa. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, untuk kita berdoa bagi bangsa kita, supaya mereka percaya hanya di dalam Yesus. Mereka beroleh penebusan melalui darahnya, saudaraku. Lalu mereka beroleh pengampunan dosa, dan mereka mendapatkan kasih karunia pengampunan dosa itu. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, di kantorkah, di sekolahkah, atau sengaja Anda pergi mungkin ke sebuah tempat, mungkin ikut Pak Susilo, jangan cuma di gerejanya, tetapi pergilah ke masyarakat di situ untuk mengobrol. Anda akan digerakkan oleh berita keselamatan yang dari surga. Roh Kudus sendiri yang akan melakukan itu bagi keselamatan bangsa kita. Mari kita berdoa.